Baik, selamat pagi Bu Rensi. Selamat pagi, Bu Leli. Iya, apa kabar Bu Rensi hari ini? Sehat? Ya, sehat, luar biasa. Oke, di Rantau Pulung bagaimana kondisi cuacanya Bu Rensi? Ya, sedikit mendung, tapi Mendung, ya, tapi tidak hujan. nggak hujan. Jadi kondisi untuk jaringannya insya Allah aman ya, bisa Ya, dikondisikan ya. ya cukup stabil. Ya, Iya, baik. Alhamdulillah Bu Rensi pada pagi hari ini saya Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Rensi. Saya dengar Bu Rensi nanti siang ini ada sesi coaching ya bersama Bu Putri kalau tidak salah. ya, Oh, baik, kehadiran saya di sini bertemu dengan Bu Rensi tujuannya adalah untuk memberikan dukungan, support ya kepada Bu Rensi supaya dalam coachingnya nanti Ibu Rensi bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang memang ingin dikembangkan dalam coaching bersama Ibu Putri nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Rensi lakukan dengan Ibu Putri nanti. Saya mohon izin ya Bu Rensi ya. ya. Baik, Bu Leli, terima kasih karena sudah siap atau sudah hadir untuk membantu saya di sini untuk mengarahkan saya. Baik, Bu Rensi. Nah, sebelum Bu Rensi nanti melakukan proses coaching dengan Ibu Putri, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan juga akan saya tanyakan kepada Bu Rensi ya. Mm, Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian dari sesi coaching yang akan Ibu Rensi lakukan. Jadi poin pertama yang akan saya amati dalam proses coaching itu adalah melihat bagaimana Ibu Rensi nantinya melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak ya. Seperti itu. Kemudian kan kita ketahui bersama ya Bu Rensi bahwasanya dalam mm, alur Tirta itu eh, Tirta sendiri adalah akronim dari empat hal. Yang pertama itu menentukan tujuan, ya. mm, mm, Kemudian yang kedua ada proses identifikasi masalah. Kemudian nanti ketiga dilanjutkan dengan rencana aksi ke depannya, apa yang dilakukan. Dan terakhir adalah tanggung jawab yang mana nanti Ibu Rensi sebagai maaf, sebagai coaching melakukan proses ini dengan memberikan support kepada Bu Putri agar Bu Putri bisa komitmen dalam menjalankan mm. rencana aksi yang tadi telah disampaikan saat sesi coaching. Kemudian jangan lupa juga dalam prosesnya coaching ini harus didasarkan atas prinsip-prinsip coaching ya. Prinsip coaching itu yaitu dengan membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach, memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya, Dan tidak lupa pula harus hadir penuh tentunya. Ya, kemudian nanti Bu Rensi juga bisa membantu Ibu Putri dalam sesi coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dan tentunya bisa dilakukan bila mana Bu Rensi mendengarkan secara aktif ya Bu Rensi. oke. Nah, baik. Kemudian mengingatkan kembali ya, untuk pengajuan pertanyaan Bu Rensi juga harus menerapkan rasa ya, receive, acknowledge, summarize, dan juga asking us ya. Jadi Bu Putri nanti bisa menerima maaf Bu Rensi nanti bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachnya Bu Rensi yaitu Bu Putri ya. Mm, mm. Kemudian nanti Bu Rensi juga bisa memberikan pertanyaan terbuka yang bisa mendorong atau membuat Ibu Putri terbuka dalam mengemukakan masalah-masalah yang beliau hadapi dalam proses pembelajaran atau hal lain seperti itu ya, Bu Rensi. Apakah tentang rubrik penilaian yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas ya, Bu Rensi? Ya, Bu, sudah cukup jelas. Saya dapat melaksanakan coaching nanti. eh, dengan baik. Saya berharap nanti dengan berjalan dengan baik. Saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi itu cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan, Ibu. Baik Bu Rensi. Selanjutnya saya mohon Bu Rensi untuk bertanya. Pertama, kompetensi coaching apa yang sekiranya ingin Ibu Rensi kembangkan ketika melakukan proses coaching nanti dengan Bu Putri?
Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada tiga, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence ya. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, lewat mendengarkan secara aktif, nanti saya akan menemukan pertanyaan-pertanyaan nih yang berbobot yang bisa saya gunakan untuk mendorong lebih, menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang sekiranya buku harapkan nih untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari percakapan coaching kami nanti. Untuk lebih spesifiknya lagi, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu Rensi sebutkan tadi, bagian mana yang ingin Ibu lebih spesifik dalam observasinya? Ya, yang lebih spesifik di sini yang rencananya ingin saya kembangkan nanti yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif. Nah, dari mendengarkan dengan aktif nanti secara langsung saya akan bisa nih mendapatkan kata-kata kunci yang akan saya gunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coach saya yaitu Bu Putri. Oh baik, kalau begitu nanti saya akan berusaha untuk mengobservasi eh, dan fokus pada kompetensi coaching yang tadi telah disampaikan oleh Bu Rensi ya, mendengarkan aktif agar bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Rensi ya. Ya, Baik, lalu kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu Rensi yang ingin Ibu Rensi capai dalam sesi coaching ini ya, apa? indikator yang ingin saya capai nih, yang pertama nanti saya mampu menyimak dengan baik dan saya lebih banyak mendengarkan. Kemudian nanti juga mungkin mencoba ya untuk menghindari dari melabel eh, coach saya, kemudian asumsi-asumsi yang bisa muncul maupun asosiasi yang bisa muncul dalam proses percakapan kami. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa lebih membuat eh, coaching kami itu lebih santai, lebih ringan. Nah, seperti itu mungkin yang indikator yang saya harapkan untuk bisa tercapai. Oh baik, kalau begitu. Terima kasih Bu Rensi. Mungkin demikian kegiatan praobservasi kita Mhm. kali ini ya. Ya, Sekali lagi terima kasih sudah menjabarkannya dengan begitu rinci kompetensi apa saja yang ingin Ibu Rensi capai dan yang nantinya akan saya observasi. Nah, selanjutnya Bu Rensi bisa melakukan sesi coaching nanti siang ya bersama Bu Putri. Kemudian nanti setelah sesi coaching itu mohon izin kita bertemu kembali ya Bu Rensi untuk ya, berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang dilakukan oleh Bu Rensi dan sampai ketemu lagi Bu Rensi nanti ya. setelah melakukan proses coaching. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Baik, kalau begitu selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Selamat siang, Bu Putri. Mungkin suaranya, Bu. Selamat siang, Bu Rensi. Iya. Baik, terima kasih Bu Putri sudah menghubungi saya. Jadi kemarin menghubungi saya bahwa hari ini kita akan melaksanakan coaching. eh Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Oke, baik. Jadi apa nih yang ingin kita bicarakan hari ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu pada kegiatan coaching kali ini. Jadi, ini Bu, saya ingin membicarakan masalah saya yang sering merasa kesulitan ketika saya itu harus menyampaikan hal-hal yang mungkin kalau hal-hal positif gampang ya Bu, mudah untuk disampaikan kepada orang tua. Tapi terkadang untuk hal-hal yang berbau sedikit negatif tentang perkembangan murid itu agak terasa sulit bagi saya, terutama jika ada masalah seperti perilaku buruk atau penurunan prestasi di sekolah. Rasanya terkadang orang tua itu agak sering apa ya, kurang setuju dan menolak apa yang kita sampaikan apabila hal-hal itu terdengar kurang baik dan kadang tidak mau menerima bahwa anak mereka memiliki masalah di sekolah, Bu. Ya, ya. Oke, baik.
Bu Putri merasa kesulitan nih di dalam berkonsultasi ya dengan orang tua siswa atau wali siswa tersebut. Hmm. Oke, baik Bu Putri. Apa yang Ibu Putri harapkan dari obrolan kita pada siang ini? Ya. Kira-kira apa yang Ibu Putri harapkan? Tentunya banyak sekali harapan saya, Bu. Mm-mm. Yang ingin saya harapkan pada kegiatan coaching hari ini, saya berharap bisa menemukan cara bagaimana menyampaikan permasalahan siswa yang saya hadapi dengan baik kepada orang tuanya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Putri nih ingin harapannya bisa menemukan cara ya bagaimana Bu Putri bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan siswa yang kepada orang tuanya dengan baik. Nah, lalu sekarang apa yang Ibu Putri rasakan nih sampai saat ini sampai Ibu merasakan bahwa saya ini merasakan kesulitan ya dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada orang tua. Ya. Mungkin gini, Bu. Karena saya itu terkadang menyampaikan sesuatu hal itu terlalu langsung, terus Hmm? kadang-kadang saya kurang hati-hati. Kadang Mm-mm. saya tuh merasa kurang nyaman dan tidak enak. Jadi saya tidak yakin apakah sudah memberikan gambaran yang jelas tanpa menyinggung perasaan orang tua begitu, Bu. Kadang kan karena apa ya, permasalahan ini tidak bisa ditunda-tunda untuk disampaikan. Kadang saya menyampaikannya itu kurang berhati-hati, bahasa saya kurang baik seperti itu. Saya sangat takut apabila orang tua itu merasa tersinggung dengan apa yang Mm-mm. saya sampaikan. Tuh, Bu. Oke, baik Putri. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini ada kata kunci nih yang saya pahami yaitu Ibu Putri merasa tidak enak hati ya. Yo. Kemudian merasa bahwa dalam menyampaikan kalimat ini harus menyusun dengan sangat hati-hati karena takutnya nanti malah tersampaikan dengan menyinggung perasaannya itu ya. Oke, Mbak. Terus kira-kira ini bagaimana Ibu Putri bisa menindaklanjuti kata tidak enak hati ini kira-kira supaya tidak apa sih namanya menyusun kata-kata hati-hati nih jadinya malah bukannya hati-hati malah jadi seperti beban gitu lah ya. Enggak. Jadi kira-kira bagaimana cara Ibu Putri bisa tindak Itu, lanjuti? mm-mm. Eh, tentunya itu bukan hal yang cukup mudah ya Bu bagi saya. Mungkin Mm-mm. eh, saya bisa mencoba memberikan gambaran yang lebih positif tentang perkembangan murid sebelum masuk ke inti masalahnya. Jadi saya buka dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentang perilaku siswa tersebut. Jadi mungkin orang tuanya tidak langsung merasa tersudut. Jadi saya sampaikan hal yang baik, baru saya coba perlahan-lahan menyampaikan bahwa anaknya ada memiliki permasalahan-permasalahan yang harus segera diselesaikan. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Putri. Oke, dari gambaran ini kira-kira Bu Putri apa yang kira-kira bisa membuat hal-hal ini terwujud kira-kira? Apa yang bisa Ibu Putri lakukan supaya hal tersebut bisa terwujud? Mungkin begini ya, Bu. Yang pertama yang saya akan lakukan, saya tentunya akan mulai membangun rasa percaya diri saya dan Hmm? memulai obrolan dengan hal-hal yang positif yang bisa membuat orang tua jauh lebih terbuka bahwa ya tidak selamanya anak kita itu selalu berbuat baik. Tentunya punya kesalahan-kesalahan yang bisa nantinya mendengarkan masukan dari kita sebagai gurunya di sekolah. Mungkin saya akan membuat struktur komunikasi yang lebih terarah, kemudian misalnya dengan pendekatan yang lebih baik, memulai dengan hal yang positif, kemudian menyampaikan area-area mana yang perlu diperbaiki, dan diakhiri dengan solusi atau dukungan yang bisa diberikan. Oke, luar biasa itu ide yang sangat luar biasa Bu Putri. Oke, jadi secara tidak langsung bicara kita berbicara tentang masalah, tapi ada keseimbangan ya antara hal positif dan negatif yang muncul di sini. Oke, terus dari hal di atas, apakah Bu Putri yakin bahwa langkah tersebut adalah langkah yang efektif? Ya,
yang Ibu Eh, Putri ambil? Tentunya saya harus yakin dengan tindakan apa yang saya akan lakukan ya Bu. Mm, Saya akan mulai dengan memuji usaha murid atau hal-hal positif yang lain. Kemudian menyampaikan masalah dengan cara yang lebih fokus pada solusi. Misalnya, mm, mohon izin sebentar Bu, saya minum sebentar. Monggo, 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 Ini monggo, agak Bu. sedikit batuk. Mm, mm, Misalnya ya Bu, saya mm, contoh saya menyampaikan pertanyaan, anak Ibu sudah menunjukkan perkembangan yang baik di beberapa mm, bidang, tetapi saya melihat ada sedikit tantangan di bagian-bagian tertentu dan saya mm. ingin bekerja sama dengan orang tua untuk membantu Wah. anak agar bisa lebih baik di sini. Saya berpikir ini terasa lebih kolaboratif. Jadi saya membangun kerjasama dengan orang tua dan mungkin orang tua akan lebih terbuka. Mm. Saya juga bisa lebih mempersiapkan apa yang harus disampaikan sehingga tidak terlalu kaku dengan penyampaian saya kepada orang tua. Oke, luar biasa. Hebat sekali Putri ya. Jadi, bagaimana langkah awal yang akan Ibu ambil setelah percakapan kita ini? Jadi, tadi Ibu Putri sudah memberikan rincian nih bahwa langkah-langkah nih yang akan saya lakukan mulai dari usaha memuji murid tersebut, kemudian dari hal-hal tersebut Ibu Putri bisa simpulkan bahwa oh ini lebih kolaboratif antara Bu Putri sendiri dengan orang tuanya, lebih terbuka gitu ya. Baik, eh, kira-kira langkah awal apa yang akan Ibu ambil setelah percakapan kita ini? Kemudian apa yang bisa Bu Putri persiapkan untuk memastikan bahwa pertemuan kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan misalnya hasil dari pembicaraan kita ini. Ya, saya akan menyiapkan beberapa catatan penting, hal-hal positif yang sudah dicapai oleh murid saya yang saya rasa memang memiliki permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian rencana untuk membantu mereka di area yang masih kurang. Kemudian saya juga akan latihan bagaimana cara menyampaikan dengan lebih berempati, Ibu. Seperti itu. Oke, luar biasa itu adalah strategi yang sangat baik ya Bu ya. Kemudian setelah Bu Putri melakukan mencoba melakukan pendekatan ini, mungkin kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi ya bagaimana hasil dari tindakan atau langkah yang sudah Bu Putri lakukan. Oke, baik Bu Putri, dari pertemuan kita ini apa yang Ibu Putri rasakan? Ya, saya merasa sudah sangat lega ya Ibu, karena sudah bisa Mm-mm, berbagi dengan Ibu pada kesempatan coaching pada kali ini. Saya merasa lebih jauh percaya diri untuk mm-mm. mencoba pendekatan-pendekatan yang sudah saya sampaikan tadi kepada Ibu. Awalnya saya bingung mau mulai dari mana, tapi Mm-mm. setelah berbincang dengan Ibu, saya sudah tidak bingung lagi. Saya sudah mendapatkan arahan dan solusi yang harus bisa saya terapkan. Oke, baik Bu Putri. Sama-sama Bu Putri dan saya sangat senang ya Bu Putri lebih siap nih di sini kelihatannya. Kemudian saya juga sangat yakin bahwa pertemuan kita ini bisa memberikan uh, jalan keluar dari persoalan atau dari hal yang Ibu Putri selama ini pikirkan. Oke, baik Bu Putri, saya yakin pertemuan berikutnya akan berjalan dengan lebih baik dan lebih lebih ringan lagi ya. Jangan ragu Bu Putri untuk berbagi jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Saya siap untuk bisa berbincang atau saling sharing bersama dengan Bu Putri. Ya, siap Ibu. Terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Hmm? Saya bisa berbagi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga dan selamat siang Bu Putri. Selamat siang, Ibu. Wah, baik Bu Rensi, luar biasa sekali proses coaching yang telah Bu Rensi lakukan barusan dengan Bu Putri. Dan saya perhatikan sepertinya eh, Ibu Rensi senang ya dalam proses coaching ini ya Bu Ya, Rensi. senang.
Iya, sangat terlihat sekali dari ekspresi saat Bu Rensi melakukan coaching, sepertinya terlihat nyaman seperti itu. Ya, Alhamdulillah berarti Bu Rensi ya, ya. Alhamdulillah sepertinya dalam proses coaching tadi merujuk daripada apa yang telah kita komunikasikan tadi Mm-mm. ketika sebelum maksud saya pra Observasi. observasi ya. Tadi kita merujuk pada indikator yang ingin dicapai dari pengembangan diri dalam diri Bu Rensi sendiri terkait dengan kompetensi coachingnya. Nah, kira-kira apa yang Ibu Rensi sudah eh, lakukan pada proses coaching tadi? Mungkin bisa dijabarkan ya Bu Rensi? Ya, jadi saya merasa sangat senang ya karena lebih ringan gitu lah berbicara dengan Bu Putri. Kemudian setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah em, mampu melakukan kompetensi. Saya sudah fokus nih, fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengarkan dengan aktif. Kemudian setelah saya mendengarkan, ternyata pertanyaan-pertanyaan berbobot itu muncul dengan sendirinya, menggiring Bu Putri untuk lebih menggali lebih dalam lagi. Baik, berarti kompetensi yang tadi ingin dicapai dan disebutkan oleh Bu Rensi di praobservasi tadi sudah tercapai ya Bu Rensi ya? Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Nah, baik Bu Rensi, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan barusan berkenaan dengan observasi yang Ibu lakukan, proses coachingnya dengan mm-mm. Ibu Putri ya tadi ya. Ya, Baik, melihat kembali pada catatan yang saya catat di sini, Ibu Rensi dalam percakapan coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Ibu Rensi juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot dan saya sangat senang sekali ternyata dalam penyampaiannya juga tutur kata bahasa Ibu Rensi itu sangat santai, nyaman sekali untuk saya saja sebagai supervisor mendengarnya itu sangat nyaman. Nah, ya. Jadi proses coaching yang Ibu jalankan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, ya. Kemudian juga Bu Rensi dalam menanyakan tujuan kepada Koci, bahkan dalam sesi coaching itu sendiri, Ibu Rensi juga sudah mengarahkan Bu Putri ya untuk mm-mm. pelan-pelan mengidentifikasi masalahnya, kemudian membantu beliau untuk memiliki gambaran ke depannya dalam perencanaan aksi. Tadi kan Ibu sebutkan langkah awal apa yang sekiranya akan dilakukan ke depannya Ibu Putri. Nah, Ya, saya sangat senang sekali dengan bahasa ini Bu Rensi karena dalam penuturannya Ibu sangat mulus sekali menyampaikannya. Kemudian sehingga di situ saya lihat Bu Putri tadi sebagai coach tidak segan-segan menyampaikan apa saja yang ada di dalam benaknya seperti itu. ya, Dan di akhir tadi sudah bersama-sama kita dengar ya komitmen dari Bu Putri dengan mm-mm. penuh tanggung jawab akan menjalankan transaksinya tadi. Semua dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Rensi karena dalam proses coachingnya Bu Rensi sangat baik sekali dan terampil, alhamdulillah. Dan saya lihat sudah Ibu jalankan, Ibu lakukan, dan Ibu terapkan juga prinsip coaching yang tadi kita sudah sama-sama sepakati di awal ya. Bu Ya, Bu. Rensi juga sudah hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan yang paling saya suka adalah Bu Rensi pintar sekali dan lihai menyampaikan pertanyaan berbobot tadi. Nah, kemudian jadi kalau saya bisa simpulkan untuk sementara pada proses coaching yang tadi sudah Ibu Rensi lakukan, saya rasa kompetensi yang ingin Ibu capai, indikator yang ingin Ibu capai dalam prosesnya tadi telah terpenuhi ya dan tercapai. Iya, oke, baik Bu. Syukur ya semuanya bisa tercapai dengan baik. Saya sangat senang dan merasa lega ya bisa menggiring nih Bu Putri dalam menemukan tujuan yang diberikan. Kemudian saya juga senang mendengar Bu Leli sebagai supervisor saya yang mengobservasi saya, memberikan saya umpan balik yang luar biasa. Ini motivasi besar buat saya untuk ke depan, Bu. Oh baik kalau begitu. Nah, Ibu Rensi untuk hasil sesi coaching hari ini kan saya sudah sampaikan ya. Dan kemudian untuk ke depannya, kira-kira Ibu Rensi ingin mengembangkan kompetensi apa dalam sesi coaching berikutnya? Ya, baik, dari untuk kedepannya ini saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi.
kemudian berusaha untuk hadir penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih efektif sehingga nantinya pada saat melakukan coaching, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permisalannya dengan terbuka nih tanpa merasa tertekan sehingga tujuan atau si coach bisa mendapatkan tujuannya atau harapannya atau solusi dari yang dia permasalahan yang ada di dalam dirinya. Oh, baik, seperti itu ya. Jadi ke depannya itulah harapan Ibu Rensi ya, Ya, kompetensi yang bisa Ibu kembangkan di kemudian hari dalam sesi coaching berikutnya. Semoga eh, bisa Ibu kembangkan pada sesi coaching berikutnya sesuai dengan harapan Bu Rensi ya. ya, Iya. Dan untuk mencapai itu, kira-kira apa yang ke depannya akan Ibu lakukan? ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan terus melaksanakan latihan-latihan dengan intensif sehingga kegiatan itu bisa terwujud dengan baik. Mungkin juga saya akan banyak membaca referensi dan seterusnya ya. Mungkin itu yang saya lakukan. Baik, Bu Rensi, sangat baik sekali apa yang ingin Ibu Rensi ke depannya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu Rensi. Ya, Bila mana ada kata-kata saya yang agak sedikit menyinggung atau kurang pantas, tentunya saya minta maaf kepada Bu Rensi ya. ya. Baik Bu Rensi, ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan atau dirasa cukup? Oke, ya mungkin yang ingin saya sampaikan nanti saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas dampingan Ibu sebagai supervisor saya. Kemudian mungkin ke depan ketika saya mengalami beberapa hambatan atau hal-hal lain yang saya butuhkan, mungkin saya akan membutuhkan Ibu mendukung saya untuk membantu saya di dalam mengembangkan diri saya, komisi saya, terutama untuk melanjutkan coaching saya dengan eh, rekan-rekan lain, atau mungkin kalau misalnya tindak lanjut dari permasalahan yang nanti Bu Putri bisa sampaikan ke saya lagi. Baik, kalau begitu. Mungkin kalau begitu sudah bisa kita tutup ya, Bu Renzi ya, untuk sesi Iya, hari ini. Dan terima kasih atas waktunya, Bu Renzi. Kalau begitu ya, saya akhiri ya. Selamat siang, Ibu Renzi. selamat siang Bu Leli, terima kasih. Jaga kesehatannya, Bu Renzi ya. Iya, Bu Leli juga.